Dalam surat An-Nisa ayat 24 ini merupakan kelanjutan dari al-muharramat, dari wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh laki-laki. Di ayat yang ke-24 adalah kelanjutan, di mana pada ayat 23 surat An-Nisa itu ada 13 wanita yang diharamkan untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Kemudian untuk yang ke-14-nya adalah al-muhsanat minan nisa. Yang 14 yang diharamkan, 7 karena nasab dan 7 karena sabab. 7 karena nasab dan 7 pula karena sabab. Sabab itu bisa sabab ar-radha'ah, sepersusuan, itu 2, itu ibu dan saudara sepersusuan. Kemudian 4 karena ipar bisan, itu 7 tambah 6 jadi 13. Dan nanti yang terakhir adalah al-muhsanat, yaitu nisa zawat al-azwaj, wanita yang bersuami. Wanita yang bersuami itu haram dinikahi. Ada beberapa kasus yang perlu menjadi perhatian di tengah masyarakat. Banyak orang tidak memahami tentang sighat ta'aliq. Apa dari ibu yang pernah menghadiri akad nikah? Biasanya sebelum penandatanganan pencatat pernikahan dari pegawai kantor urusan agama biasanya meminta yang laki-laki membacakan ta'liq talaq, tapi sering tidak difahami dan tidak diperhatikan, ya kan? Bahkan kedua mempelai pun terkadang tidak faham. Untuk apa dia membaca itu? Sering dibacakan saja dan mereka tidak memahaminya. Bunyi kalimatnya begini. Contohnya ya, seorang suami akan mengatakan dalam ta'liq talaknya bahwa dia berjanji dengan sesungguh hati bahwa dia akan mempergauli istrinya yang bernama si fulana, dia sebutkan gitu, dengan baik, dalam kurung muasyarah bil ma'ruf, menurut ajaran Islam. Dan kepada istrinya itu dia berjanji menyatakan ta'liq. Ta'liq itu namanya, kalau kita sering menyebutnya talak gantung namanya. Orang tua-tua kita dulu talak gantung. Jadi talak itu jatuhnya tergantung dengan. Itu namanya talak gantung. Talak gantung itu, talak itu jatuh tergantung dengan sesuatu. Kalau sesuatu itu terjadi, talak itu berlaku. Nah, apa isinya
Yang pertama, kalau dia meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut. Berturut-turut 2 tahun. Tidak dia pulangi. Kemudian tidak memberi nafkah wajib kepadanya 3 bulan lamanya. 3, menyakiti badan jasmani. Yang keempat, tidak memperdulikan selama 6 bulan atau lebih. Jadi ini berlaku bukan keseluruhannya ya. Bersyarat keseluruhan terjadi. Salah satu saja. Kalau ada orang meninggalkan istrinya 2 tahun berturut-turut, tidak ada kabar berita, tidak ada apa-apa, itu berlaku talik pertama. Atau dia tidak memberi nafkah 3 bulan lamanya, walaupun ada bersamanya. Jadi jangan dikatakan ini digabung, tinggal 2 bulan, 3 bulan tak bernafkah. Tidak, salah satu saja. Atau dia menyakiti badan atau jasmani istrinya, walaupun tidak dia tinggalkan, walaupun dia beri nafkah, tapi dia lakukan tindakan yang menyakiti fisik suaminya, istrinya, atau bersama dia tetapi tidak dia pedulikan selama 6 bulan atau lebih. Orang sering hanya mendengarkan itu saja, padahal belum tuntas itu ta'liq talak itu. Ada kalimat berikutnya. Dan karena perbuatan tersebut, istri yang dia tinggalkan dan dia sakiti itu tidak ridha. Itu syarat, itu bagian dari ta'liq. Tidak ridha artinya tidak menerima perbuatan itu, tindakan tersebut, dan mengajukan gugatan kepada pengadilan agama. Itu bagian dari ta'liq. Dan mengajukan gugatan pada pengadilan agama. Kemudian istrinya itu membayar 10.000 sebagai iwad. Iwad ini pengganti namanya, talak iwad. Nah, karena itu jatuhlah talak dia. Kalau itu proses itu telah berjalan, syaratnya, ta'liqnya telah berlaku, kemudian syaratnya dia tidak setuju, kemudian dia datang ke pengadilan mengadukan, baru kemudian jatuhlah talak suaminya itu satu kepada istri tersebut. Sedangkan uang 10.000 tadi ia beri kuasa untuk menerima iwad tadi, uang tadi, dan menyerahkannya kepada Badan Amil Zakat Nasional untuk keperluan ibadah sosial. Nah, begitu konsepnya. Jadi jangan ada yang berfikiran ketika ta'liq itu terjadi 2 tahun pergi tanpa kabar berita, tidak dipedulikan 6 bulan, atau tidak beri nafkah 3 bulan, atau terjadi tindakan menyakiti fisik jasmani, terus berarti sudah jatuhkah talak? Belum. Ada proses yang harus ditempuh, di mana wanita tadi tidak ridha. Tapi ada orang yang nyaman saja. Kan ada pula wanita yang bukan sabar lagi, super sabar gitu. Ndak dia belanja, ndak lah. Ndak peduli, ndak lah. Pulang sekali 2 tahun main tangan pula gitu. Ada wanita yang super sabar. Baju lah, nasib awak serupa itu, mungkin itu saja. Terus apakah berlaku ta'liq talak? Tidak berlaku. Jadi ta'liq talak itu kesudahan atau ujung ta'liqnya itu wanita tidak menerimanya, tidak ridha, dan dia mengadu ke pengadilan agama. Baru dengan itu jatuh talak suaminya.
Nah, kemudian kita lanjutkan. Kenapa ini saya jelaskan? Karena banyak kasus terjadi. Wanita yang ditinggal suami kemudian menikah lagi di bawah tangan. Ingat, ketika wanita terikat dengan suatu pernikahan dengan seorang laki-laki dan sah pernikahan itu, maka dia disebut muhsanah. Muhsan. Arti muhsan, tahu kata hisnun maknanya benteng. Artinya dia berada di dalam lingkaran tanggung jawab dan tidak boleh seorang pun masuk kepadanya. Jangankan akan menikahinya, meminangnya, membujuk-bujuknya saja tidak boleh. Itu takhbib namanya. Tanya Nabi SAW mengingatkan bahawa siapa saja yang menggoda wanita agar berpisah dengan suaminya, maka kata Nabi, itu bukan bahagian dari kita. Orang itu bukan bahagian dari kita. Ini berhati-hati nih reuni-reunian. Reuni-reunian banyak jadi tampang bala, bukan satu dua kasusnya. Karena pandainya kawan-kawan lama, akhirnya bersemi kembali cinta yang lama dulu, CLBK namanya. Nah, berpisah orang suami istri. Itu bukan hanya wanita saja yang durhaka itu. Yang menggoda wanita tadi yang menjadi pemicu. Jadi jangan dikatakan hanya pelakor saja yang ada. Ada pebinor namanya. Pelakor itu apa? Merebut laki orang. Kalau pebinor, nah itu. Ini kedua-duanya itu. Perbuatan itu haram hukumnya. Jadi kalau toh seorang, kan ada orang yang berhujah, tak ada pelakor itu. Kenapa? Kan laki-laki boleh saja menikah satu, dua. Ankihu ma taba lakum minan nisa masna wa sulasa wa ruba'. Perebut laki orang yang dimaksud adalah diambil laki orang kemudian dipisahkan dia dengan istrinya. Itu kalau kita mau definisikan pelakor dari konsep Islam gitu. Jangankan orang yang telah bersuami istri, orang yang bermadu pun dilarang oleh Nabi untuk menghasut suaminya agar menceraikan madunya. Ingat itu. Kalau berdua tu kemudian dihasutnya suaminya supaya terlebih sayang kayaknya, supaya diceraikan. Tentu nantu tu dah tu menambah beban saja tu. Tidak bisa. Itu kalau kita mau definisikan pelakor itu. Nah apalagi pebinor tadi. Yo wak berkawan SMA, yo kawan-kawan. Tapi jangan membuka pintu kepadanya, kebetulan pula dia sedang bermasalah rumah tangganya. Jadi berhati-hati. Nah, apabila terjadi pernikahan, walau siapapun yang menikahkan, walau siapapun. Kenapa saya garis bawahi siapapun? Karena kan model pernikahan ini bisa terjadi dua saja. Pertama tercatat, setelah dia sah ya, tentu harus memenuhi syarat. Yang kedua tidak tercatat. Nah ini untuk membedakan kalau ada suatu ikhtilaf di kalangan fuqaha, di kalangan ahli fikih, ada ikhtilaf. Misalnya menikahkan wanita yang sedang hamil karena zina. Kalau saya berpendapat wanita yang sedang hamil karena zina tidak dinikahkan. Biarkan dulu dia melahirkan.
Tetapi dalam mazhab Syafi'i boleh dinikahkan, tapi dengan catatan anak tidak dinasabkan kepada bapaknya, pada bapak biologisnya itu. Kenapa? Karena itu air zina. Anak dinasabkan kepada ibunya. Nah, konsekuensinya nanti tentu dari nasab ini, karena tidak dinasabkan akan banyak persoalan nanti terkait dengan mahram dia, terkait dengan kewarisannya, termasuk juga dengan kewalian. Nah, yang perlu kita ketahui. Kemudian, tapi kalau dinikahkan oleh petugas yang resmi pencatat pernikahan, sering bertanya, nyolah nikah hamil tu ya, siapa menikahan? Lai KUA, kalau KUA menikahkan sahlah dia. Kenapa? Karena itu tindakan hakim. Tindakan hakim di dalam hal yang terjadi ikhtilaf ulama, itu yarfa'ul khilaf, mengangkat perbedaan supaya ada kepastian hukum. Tapi kalau nikah di bawah tangan, saya mengatakan itu tidak sah. Karena saya lebih cenderung kepada laki-laki yang menghamili seorang wanita tidak boleh menikahinya dalam keadaan hamil, karena itu sama saja mencampurkan dengan yang hak dengan yang batil. Ada pula kadang yang berijtihad begini, untuk menyelamatkan kehormatannya, buya anak jan malunya ada orang, dinikahkan saja, tapi nya tak boleh bawa dulu. Bambo cerita mencik-mencik namanya tu. Sedangkan tak dinikah salah berbuah dia tu. Apa lagi? Tak dinikah. Dinikah tu ditagannya pulang. Sedangkan tak dinikah saja, hanya lompek pagar. Jadi terus kehormatannya bagaimana? Apakah ketika seseorang terang-terangan berbuat seperti itu, kemudian dia masih punya kehormatan juga untuk dijaga dalam masalah itu? Ya tidak. Kalau di dalam Islam, apa hukumannya? Kalau dia belum pernah menikah, dicambuk 100 kali. Mencambuknya tak dalam kamar, no, tapi di depan orang ramai. Kalau ada orang berzina, diarak sepanjang kampung, hanya sekedar diarak saja, itu sudah keringanan bagi dia hukumnya itu. Kalau di dalam syarak dipertontonkan kepada orang, dia dicambuk di tengah orang banyak. Kenapa syariat Islam memperlakukan seperti itu? Yang pertama, kejahatannya adalah kejahatan berketurunan. Apa makna berketurunan? Dampak kejahatannya malu yang dipikul oleh anak cucunya, karena itu jangan terulang lagi oleh yang lain. Jadi hukum Islam itu di samping punishment, menghukum kemaksiatan, juga memberikan efek jera kepada dia dan orang yang lain. Jadi kalau dalam hukum Islam, dia dicambuk di depan orang, ini hanya sekadar diarak sepanjang kampung, berarti kan ciek dan dilakukan ini. Karena itu kalau ada negari-negari yang membuat aturan, mereka yang melakukan perzinaan itu kemudian diarak sepanjang kampung, tidak ada bertentangan dengan syarak, dan itu bukan perbuatan zalim yang mempermalukan seseorang. Kenapa? Karena orang-orang yang telah berbuat perbuatan yang terkutuk seperti itu, ya, yang mendapatkan hukuman yang pasti di dalam Al-Quran, ada ketentuan kadar hukumannya. Fajlidu kulla wahid minhuma mi'ata jaldah, cambuklah masing-masing mereka 100 kali cambuk. Di mana dicambuk? Di depan orang banyak. Nah, kenapa begitu? Tadi saya katakan karena jarimah,
kriminalitas yang dilakukan oleh orang yang berzina tidak hanya merusak dirinya, tetapi menjadi ar. Apa makna ar? Kehinaan yang dipikul oleh anak cucunya. Dosanya memang tidak dipikul oleh anak yang lahir. Dosanya tidak dipikul. Tetapi malunya akan dipikul. Orang yang saleh ketika ingin mencari pasangan, dia akan cari yang saleh atau yang saleh pula. Ya. Wanita saleh akan mencari yang saleh. Laki-laki yang saleh akan mencari yang salehah. Nah, kesalehan itu tidak berdiri sendiri. Termasuk yang perlu diperhatikan adalah bagaimana nasabnya. Kemudian bagaimana ekonominya menjadi perhatian, dan bagaimana kecantikannya perlu. Walaupun dari 4 alasan menikahi wanita itu, fadhfar bidzatid din, kata Nabi, pilih yang punya agama, bukan berarti dilarang untuk mempertimbangkan yang 3 lagi. Kan tunkahul mar'atu li arba'. Jadi tidak salah kalau orang ketika akan memilih menantu ada bebet, bibit, bobot, kan gitu kan. Itu tidak salah. Yang penting jangan agama itu nomor pinci, kece orang wak, nomor terakhir. Itu yang jangan. Itu harus pertimbangan utama. Fadhfar bidzatid din. Tetapi kategori yang 3, perlukah untuk dipertimbangkan? Iya. Apa contohnya? Lihat Nabi SAW ketika beliau mengatakan, wulidtu min nikah ma wulidtu min sifah, kata Nabi, saya ini terlahir karena pernikahan, bukan karena perzinaan. Di kelahiran saya ini, bapak-bapak moyang saya dulu nikah, kata Nabi, bukan berzina. Nah, itu menunjukkan apa? Bahwa kemuliaan nasab itu sangat bergantung dengan bagaimana hubungan antara orang tua itu terjalin, apakah dengan pernikahan yang sah atau dengan perbuatan yang haram. Dan itu menjadi kemuliaan. Rasulullah SAW menyebutkan itu untuk menunjukkan bahwa nasab yang mulia itu menjadi kebanggaan. Kebanggaan bukan untuk menyombongkan, tetapi menjadi hormat, kehormatan bagi seseorang. Nah, orang yang melakukan perzinahan, efek dari perbuatannya itu secara malunya akan terus. Payah orang lupa. Apalagi kalau anaknya pedusi, ketika akan menikahkan, oranglah berbisik-bisik, ya menikah tu. Nah, lah sibuk orang. Itu ndak nyopaknya dulu tu. Itulah dulu bajak pada Jawi dulu tu. Lesah tu. Banyak orang yang berkata begitu. Nah, ini kan membawa malu kepada anaknya, membawa malu kepada cucunya selagi orang yang tahu. Nah, karena itu dia perlu untuk dihukum dengan hukuman yang tegas, dan perlu masyarakat lainnya diberi peringatan, jangan menghampiri perbuatan ini. La taqrabuz zina. Nah, karena itu berhati-hati.